Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allahu Rabbul Ghafur, yang mana pada pagi hari menjelang siang ini kita semuanya bisa berkumpul bersama-sama walaupun melalui virtual. Tetapi mudah-mudahan kumpulan kita semuanya, kehadirannya semuanya, mudah-mudahan mendapatkan curahan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, sahabat tabi'in, itba tabi'in sampai kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau. Yang saya hormati pemateri kita, guru kita yang terhormat Profesor Dr. Rosyon Anwar. Beliau adalah Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Abror, yang terhormat Bapak Umar Al-Habsyi STMT. Yang saya hormati jajaran pengurus Masjid Al-Abror, yang saya hormati para bapak, ibu, hadirin semuanya yang sama-sama mengikuti acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, yang mana insya Allah pada pagi hari ini kita semuanya bersama-sama berkumpul untuk memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya mudah-mudahan acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan tentu kita semuanya memperoleh hikmah dari apa yang akan disampaikan oleh guru kita, oleh pemateri kita. Hadirin yang saya hormati, insya Allah untuk acara pada pagi hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan atas nama Ketua DKM Masjid Al-Abror, yang keempat tausiah ataupun mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Profesor Dr. Rosyon Anwar. Beliau sebagai Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang kelima doa dan diakhiri dengan penutup. Untuk itu, untuk lebih mendapatkan keberkahan, mari kita bersama-sama buka acara ini yaitu dengan membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan harapan kita semuanya dijabah dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya juga kita semuanya diberikan kelancaran pada acara kali ini. Wa ala hadhihi niyah wa kulli niyati sholihah bi barakatil Quran. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin yang kami hormati, untuk yang berikutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Ahmad dan juga untuk syari tilawahnya Al-Ustadz Abdul Aziz. Untuk itu kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة
ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya bagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kemudian Allah kembali berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran-kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanal jaza. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Ahmad dan juga Al-Ustaz Abdul Aziz yang sudah membacakan kalam ilahi beserta artinya. Tentunya mudah-mudahan dengan dibacakannya kalam ilahi tadi Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat serta keberkahan untuk kita semuanya, baik untuk yang membacakannya maupun yang mendengarkannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk yang berikutnya sambutan, yang mana sambutan ini sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Abror, yaitu yang terhormat Bapak Umar Al-Habsyi STMT. Untuk itu kepadanya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang saya hormati guru kita Profesor Dr. Rosihon Anwar, yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu hadirin yang menyempatkan untuk hadir bersama kita di acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi perkumpulan kita dan selalu mencurahkan rahmat-Nya untuk kita, keluarga kita, dan seluruh bangsa ini selalu berada di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, pada hari 14 Sya'ban, di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul, walaupun mungkin belum berkumpul secara fisik, kita bisa bersilaturahim, mengkaji ilmu, menambah ilmu insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah sebuah kenikmatan yang harus sama-sama kita syukuri, karena tidak semua orang mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan yang kita rasakan pada pagi menjelang siang hari ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut setianya hingga akhir zaman insyaallah. Hadirin jamaah Majelis Ilmu Al-Abror yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi hari ini seperti biasa setiap tahunnya kita berkumpul. Kalau biasanya kita berkumpul di masjid ini, di Masjid Al-Abror, untuk menguatkan hati kita di antara dua peristiwa besar yang dialami oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yaitu yang pertama Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, yang menurut sebagian riwayat terjadi pada bulan Rajab, dan peristiwa besar yang kedua adalah turunnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan. Saat ini kita berada pada pertengahan di bulan Sya'ban yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita ingin belajar mendapatkan ilmu dari guru kita, apa yang bisa diambil dari peristiwa agung yang pertama Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, untuk kita bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk menyambut bulan yang penuh di dalamnya, penuh dengan keberkahan, karena di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi seluruh sekalian manusia. Apa yang kita bisa ambil dari hikmah Isra Mi'raj untuk kita bawa, untuk bisa memasuki, menyambut bulan yang penuh keberkahan itu. Mudah-mudahan dengan niat itu kita bisa dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki semangat untuk menyambut tamu agung yang insya Allah akan kita sampai padanya. Insya Allah kita semua disampaikan kepada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi siang hari ini itu sebagai bagian, dinilai oleh Allah sebagai bagian dari usaha kita untuk menjadikan Ramadan yang akan datang itu adalah Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya, sehingga kita bisa keluar dari bulan Ramadan nanti insya Allah dalam keadaan yang lebih baik, iman kita lebih baik, ketakwaan kita lebih baik, posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian pada kesempatan ini juga saya ingin karena kita berada pada bulan pertengahan bulan Sya'ban, nanti malam insya Allah kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban yang menurut sebagian dari muslimin merupakan sebuah malam yang istimewa. Nah, bagi yang ingin untuk menyambut, memanfaatkan momen itu, di masjid ini insya Allah juga akan diadakan doa bersama seperti biasa dengan penerapan protokol kesehatan tentu saja. Dan bagi yang masing-masing berada di rumahnya masing-masing, mari kita sama-sama mengetuk pintu langit, kita menghadap kepada Allah SWT untuk meminta ampunan kepada kita semua atas dosa dan kesalahan kita semua. Semoga Allah SWT pada malam yang mulia ini nanti itu mengampuni dosa dan salah kita. Kemudian dengan diampuninya dosa kita, dengan kesucian yang kita dapatkan, mudah-mudahan kita bisa diringankan langkah kita menuju bulan suci Ramadan ini dengan langkah yang lebih baik, dengan hati yang lebih bersih insya Allah. Dan kita doakan semoga kondisi kita semua, kondisi bangsa ini menjadi kondisi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga Allah SWT meridhoi langkah kita. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat dan penuh keberkahan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khair kepada guru kita, Profesor Rosiwan Anwar. Semoga apa yang Prof lakukan pada hari ini itu menjadi amal yang terus mengalir manfaatnya untuk Profesor maupun untuk kita semua yang menyaksikan acara ini, baik di Zoom maupun secara live streaming di Facebook. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada penyelenggaraan acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua DKM Masjid Al-Abror yang sudah menyampaikan sambutannya. Mungkin dari sambutan barusan ada 3 poin yang beliau sampaikan. Yang pertama, bahwa dalam rangka kita acara ini yaitu memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, walaupun terjadinya di bulan Rajab ya. Kita sekarang sudah di bulan Sya'ban. Dan yang keduanya dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan, karena sebentar lagi kita sekarang sudah berada di pertengahan antara Rajab dan Ramadan, di mana bulan Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran. Dan yang ketiganya tentunya di bulan ini kita karena sudah memasuki bulan Sya'ban, bahkan di pertengahan bulan Sya'ban, di mana kita disetorkan buku catatan amal kita dalam setahun. Sebagian ulama, bahkan kebanyakan ulama menyampaikannya bahwa itu terjadinya di pertengahan bulan Sya'ban, ataupun tepatnya malam hari ini ya, pertengahan bulan Sya'ban tanggal 15 Sya'ban. Setelah itu mudah-mudahan buku catatan kita dengan diakhirinya kita dengan mengikuti peringatan Isra wal Mi'raj ini menjadikan catatan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita langsung saja ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mau'izah Hasanah ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Rosiwan Anwar. Beliau merupakan Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk itu kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, para pendengar semuanya, baik yang hadir secara langsung di Masjid Al-Abrar maupun yang hadir melalui ruang virtual di Facebook. Wabil khusus yang saya hormati karib saya, teman saya, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Abrar, Bapak Ustadz Umar Al-Habsyi STMT beserta jajaran para pengurus Masjid Al-Abrar, para jamaah Masjid Al-Abrar yang saya banggakan, yang saya hormati, dan hadirin wal hadirat, al-mustami'in wal mustami'at di mana saja berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menyertai langkah kita pada hari ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari Ahad ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus menambah kebaikan, terus untuk mendekati Allah, dan yang senantiasa kita doakan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, doa yang sering kita panjatkan adalah Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, ketemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Semua umat Islam pasti merindukan, insya Allah merindukan kehadiran bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang memberikan banyak kebaikan kepada kita semua. Maka tidak salah dan sepatutnya pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, kita senantiasa berdoa pada Allah. Bahkan doa yang sering dibacakan, Allahumma barik lana fi Rajab, barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau senantiasa memberkahi kami di bulan Rajab, memberkahi kami di bulan Sya'ban. Dengan keberkahan itu ya Allah, semoga Engkau mempertemukan kami di bulan dengan bulan Ramadan. Atas dasar itulah kemudian Masjid Al-Abrar mengajak kita bersama hadir bersama untuk memperingati sebuah peristiwa yang besar, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Umar, mudah-mudahan dari kajian hikmah Isra dan Mi'raj yang insya Allah kita akan gali bersama-sama pada pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu sekalian, meski kita ketemu dengan bulan Ramadan itu setiap tahun, tapi kita diperintahkan oleh agama untuk selalu mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan.
Karena kita punya prinsip, Islam punya prinsip bahwa kebaikan kita pada hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kebaikan kita di tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Dan Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Maka atas dasar itulah dalam beberapa hadis disampaikan bahwa di bulan Sya'ban ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan banyak kebaikan-kebaikan yang relatif lebih banyak dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Misalnya dalam hadis yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah, beliau mengatakan, saya tidak pernah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa sunnah tentu selain di bulan Sya'ban. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kenapa engkau banyak puasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban? Rasulullah menyampaikan dua alasan. Pertama, bulan Ramadan, bulan Sya'ban adalah bulan yaghfulun nasu fihi. Banyak orang yang melalaikan keutamaan bulan Sya'ban. Karena kebiasaan orang, karena sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, maka di bulan Sya'ban itu dimanfaatkan sedemikian rupa untuk melakukan hal-hal yang boleh jadi diantaranya justru melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kata Rasulullah, pada bulan Sya'ban ini mestinya kita banyak melakukan tarhib, melakukan upaya penyambutan persiapan kita untuk bulan Ramadan. Yang kedua, kata Rasulullah, di bulan Sya'ban itu, bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat pencatat amal, mengangkat amal-amal kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, saya senang ketika amal saya diangkat ke Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Nah, ini adalah satu pendidikan dari Rasul, dan kita tahu bahwa Rasul adalah orang yang paling utama. Kita tidak meragukan keutamaan beliau dalam menyambut bulan Ramadan, tapi tetap saja beliau mempersiapkan diri, mempersiapkan emosi, mempersiapkan fisik, membiasakan kebaikan untuk menyambut bulan Ramadan. Harapannya di bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan itu sudah menjadi terbiasa. Kemudian keutamaan yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Umar, bahwa ada hadis yang menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban, berarti nanti malam insya Allah ya. Sekarang tanggal 14 Sya'ban, berarti malam nisfu Sya'bannya nanti malam insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun untuk menemui makhluk-makhluknya. Tentu turun dimaksud dengan tanda kutip ya. Kemudian fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dosa-dosa makhluknya pada malam itu, kecuali dua kelompok saja yang tidak Allah ampuni dosa-dosanya. Siapa mereka itu? Pertama, illa li musyrikin, orang yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Allah tidak akan memberikan ampunan. Yang kedua, musyahin. Siapa itu musyahin? Musyahin adalah kelompok atau dua orang muslim yang bertengkar, yang berselisih, melewati 3 hari dan tidak berusaha untuk melakukan islah. Untuk orang seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan keutamaan pengampunan di malam nisfu Sya'ban. Jadi subhanallah hadirin wal hadirat, para pendengar semuanya, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan dengan segala macam. Karena Ramadan itu bukan persoalan fisik semata, bukan hanya persoalan menahan makan dan minum. Ramadan itu adalah persoalan bagaimana kita mencerdaskan emosi kita, bagaimana upaya kita melakukan mi'raj yang lebih intens dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan hanya cukup dengan melatih fisik saja, tapi juga melatih emosi, kesadaran kita,
pengetahuan kita, wawasan kita, itu semua harus dilatih. Dan di antara hal yang bisa kita gali, pengetahuan kita, wawasan kita, emosi kita, kesadaran kita, untuk dipersiapkan menyambut Ramadan, di antaranya adalah kita mencoba menggali hikmah dari peristiwa besar, peristiwa Isra dan Mi'rajnya junjungan kita semua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat tepat jika pada hari ini Masjid Al-Abrar, meski sekarang sudah ada di bulan Sya'ban, dan Isra Mi'raj itu biasanya diperingati di bulan Rajab, bagi saya sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil hikmah, mengambil wisdom dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita. Tentu yang kita harapkan dari narasi, dari uraian tentang peristiwa Isra Mi'raj itu adalah apa sesungguhnya yang bisa kita ambil dari rangkaian perjalanan junjungan kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian lanjut ke Sidratul Muntaha, lalu kemudian kembali lagi ke bumi. Apa sebenarnya yang bisa kita dapatkan? Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu kisah di dalam Al-Qur'an kecuali pasti di dalam kisah-kisah itu ada ibarah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu peringatan Isra dan Mi'raj tidak cukup hanya mendengarkan narasi kisah-kisah perjalanan Nabi saja, tapi juga kita mencoba mengambil pelajaran dari perjalanan-perjalanan atau dari peristiwa-peristiwa besar yang dilihat oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj Allah Subhanahu wa taala merekamnya dalam surah Al-Isra ayat 1. Tentu ini menunjukkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang besar, peristiwa yang agung, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyimpannya, merekamnya di dalam Al-Qur'an. Tidak semua peristiwa-peristiwa yang dihadapi Nabi itu disimpan di dalam Al-Qur'an. Tidak semua. Dalam proses perjalanan beliau selama 23 tahun berdakwah, baik di Mekah dan di Madinah, tidak semua peristiwa itu direkam dalam Al-Qur'an. Tapi peristiwa Isra dan Mi'rajnya beliau Allah Subhanahu wa taala rekam dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Isra ayat 1. Ini untuk menunjukkan betapa peristiwa ini peristiwa yang besar, peristiwa yang penting, peristiwa yang menjadi tonggak perjalanan kita sebagai umat Islam, peristiwa yang menjadi acuan, ukuran, panduan kita dalam melakukan proses komunikasi yang intens dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mencoba menggali hikmah peristiwa Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melihat uraian Allah dalam surah Al-Isra ayat 1 itu. Sesungguhnya ayat tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukan saja di surah Al-Isra ayat 1. Ada beberapa ayat lain yang Allah juga menjelaskan peristiwa Mi'rajnya beliau. Tetapi karena kesempatan yang sangat terbatas, kita akan mencoba membatasi pembahasannya dalam surah Al-Isra ayat 1 saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya pada malam hari. Kita perhatikan ayat ini dimulai oleh Allah dengan kata subhana. Subhana kita sering menyebutnya dengan ungkapan tasbih
Subhanallah. Dan biasanya orang Islam dianjurkan untuk membaca tasbih ketika melihat sebuah peristiwa yang besar. Kita melihat keindahan-keindahan alam. Keindahan alam itu adalah keindahan yang luar biasa. Allah tunjukkan kebesarannya di alam semesta. Kita melihat pemandangan pegunungan yang luar biasa indahnya. Dengan dihiasi berbagai macam tanaman dan pohonan. Apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Maha suci Allah yang telah membuat alam semesta ini begitu indah. Kita perhatikan ragam ikan di laut dengan berbagai macam ragamnya. Bagaimana Allah semua menciptakan keragaman itu? Apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Maha suci Allah. Di dalam Al-Quran, hadirin al-hadirat, ya, setiap ayat yang diawali dengan kata tasbih, subhana, maka itu artinya bahwa informasi yang ada pada ayat itu adalah informasi yang besar, informasi yang penting, yang boleh jadi akan ada banyak orang yang menolak informasi yang disampaikan oleh ayat itu. Maka kemudian Allah menggunakan redaksi subhana. Kita kalau hendak melakukan perjalanan, lalu kemudian kita menaiki kendaraan kita, apa doa yang kita bacakan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ayat ini konteksnya adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menaiki kendaraan. Pada saat itu kendaraan tentu tidak seperti kendaraan hari ini. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan itu semua. Kalau kita kemudian mengendarai kendaraan, katakanlah kendaraan bis atau kendaraan mobil pribadi, lalu kita bacakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Bukankah di balik teknologi mobil yang kita kendarai sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan pengetahuan kepada manusia. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu pengetahuan yang kita miliki kecuali Allah yang memberikannya. Allah berikan teknologi, ilmu teknologi kepada manusia. Allah berikan akal kepada manusia, kemudian Allah menggunakan akal itu untuk mengelola alam ini. Sehingga muncullah teknologi-teknologi. Dengan teknologi itu kemudian kita bisa mengendarai mobil kita kemana saja, sesuai dengan arah dan tujuan kita. Disitulah kemudian kita membacakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini sehingga bisa dikendalikan oleh kita semua. Dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan tasbih. Maha suci Allah. Karena informasi yang disampaikan dalam surah Al-Isra itu adalah peristiwa yang dalam istilah dalam banyak tafsir itu amrun khariqun lil 'adah. Sebuah peristiwa yang di luar nalar manusia. Bayangkan hadirin, hadirat para pendengar bersama. Jarak antara dari Mekah ke Palestina. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jaraknya menurut beberapa yang pernah melakukan perjalanan atau beberapa ahli mengatakan kurang lebih 1.500 km. Yang kalau orang menempuhnya dengan kendaraan yang dimiliki pada saat itu memerlukan waktu berbulan-bulan lamanya. Tapi untuk Nabi, jarak antara Mekah ke Madinah bukan hanya Mekah ke Palestina saja, tapi dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha kemudian kembali lagi ke Mekah. Allah jelaskan itu semua hanya membutuhkan lailan.
sebagian malam saja. Bukan seluruh malam. Tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan, tidak membutuhkan waktu berminggu-minggu, tapi sebagian malam saja. Ini adalah peristiwa yang tidak masuk akal. Orang pada saat itu. Karena mereka tidak bisa mencerna secara logis bagaimana Nabi melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, lalu kemudian selanjutnya ke Sidratul Muntaha dan kembali ke Mekah dalam waktu yang sangat singkat yang mereka tidak pernah mengalami itu semua. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah tahu, Allah Maha tahu atas respon manusia pada saat itu, sehingga dari awal Allah mengatakan Subhana, Maha suci Allah dari anggapan-anggapan hamba-hambanya bahwa Allah tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang besar. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa semestinya pelajaran yang bisa kita ambil dari ungkapan tasbih pada awal ayat ini? Ini untuk menunjukkan bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Allah itu Qadirun, Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa untuk melakukan sesuatu apa saja yang Allah kehendaki. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya sangat luas, itu tidak mungkin dicerna, tidak mungkin bisa dipahami secara keseluruhan oleh ilmu pengetahuan kita yang sangat sedikit ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita tidak diberikan ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita ini hanya sebentar, hanya sedikit saja. Lalu bagaimana ilmu yang sedikit ini kemudian bisa mencerna pengetahuan Allah yang sangat luas itu? Oleh karena itu, peristiwa Isra dan Mi'raj ini tentu termasuk wilayah-wilayah yang tidak bisa dinalar oleh logika manusia yang sangat terbatas. Boleh jadi mungkin perjalanan dari Mekah ke Palestina, orang mungkin bisa menalar dengan teknologi seperti hari ini. Tapi bagaimana perjalanan dari Palestina ke Sidratul Muntaha? Tentu ini ada proses alam yang mesti dihadapi oleh Nabi. Karena pada lapisan-lapisan alam tertentu, tubuh itu pasti akan rusak. Tapi Nabi tidak demikian. Sekali lagi ini menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita punya rencana yang besar. Ingin mendirikan ini, ingin membangun masjid yang besar, ingin mendirikan pesantren, ingin menyekolahkan anak ke tingkat yang tinggi. Ada mungkin yang mengatakan tidak mungkin kita semua bisa mewujudkan itu semua karena kemampuan kita tidak memungkinkan itu. Tapi dengan pelajaran subhanalladzi asra bi abdihi, maka kita menghubungkan diri dengan Allah. Kekuatan kita yang sangat terbatas ini kemudian kita gabungkan, ya. Atau misalnya kekuatan kita yang lemah ini kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah sebagaimana Allah memperjalankan Nabi kita dalam rentang waktu, dalam rentang jarak yang menurut nalar manusia tidak bisa dipahami. Ayat ini mengatakan asra bi abdihi. Asra bi abdihi itu kalau terjemahan dalam bahasa Indonesianya yang memperjalankan. Ini adalah fi'il muta'addi. Memperjalankan. Kalau memperjalankan berarti yang berjalan itu bukan Nabi kita. Jadi Nabi itu adalah objek yang diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum kausalitas yang ada bahwa manusia itu tidak bisa menembus tingkatan langit yang kesekian dengan fisik seperti itu.
kausalitas seperti itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk, maka kualitas-kualitas yang ada itu sudah tidak berlaku lagi ketika Allah itu berkehendak. Ini banyak logika yang atau nalar analogi-analogi yang sering banyak disampaikan oleh banyak orang untuk menjelaskan bahwa proses perjalanan Nabi yang sangat singkat itu dengan kekuatan Allah itu sama seperti ketika ada nyamuk, ketika ada semut nemplok pada baju seseorang, kemudian orangnya itu naik mobil, kemudian orang itu datang ke Jakarta dalam waktu kurang lebih 2,5 jam perjalanan dari Bandung ke Jakarta, lalu kemudian semut itu mengatakan kepada temannya, saya berangkat dari Bandung datang ke Jakarta dalam waktu 2,5 jam, maka tentu respon semut-semut yang ada di Jakarta, semut-semut Betawi itu akan mengatakan, tidak mungkin kau melakukan itu semua. Padahal yang terjadi, semut itu bukan berjalan, tapi diperjalankan oleh manusia. Begitulah peristiwa Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ada sebagian ulama, ya, sebagian pakar yang meragukan perjalanan Nabi secara fisik. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu melakukan perjalanan ruhan saja, hanya ruhnya saja, bukan besertaan dengan fisik. Tapi banyak ulama-ulama yang membantah pandangan itu. Bahkan bisa dikatakan alal jumhur, menurut pandangan jumhur, bahwa perjalanan Nabi, Isra dan Mi'raj Nabi itu adalah perjalanan ruhan wa jasad, dan ruh dan jasad. Banyak argumentasi yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya, kalau seandainya bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan ruh saja dalam mimpi, sebagaimana sering dijadikan argumentasi, maka bagaimana orang-orang kafir pada saat itu mengingkari sebuah mimpi? Toh orang ketika bermimpi itu bisa melakukan apa saja. Dalam mimpi itu mengalami peristiwa-peristiwa apa saja yang dinular-nular. Dan tidak pernah ada seorang pun di antara kita yang mendustakan mimpinya seseorang. Penolakan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Bahkan di dalam tafsir itu illa nadhirun, kecuali sedikit saja yang mempercayai beliau Isra dan Mi'rajnya. Di antaranya adalah sahabat beliau yang sangat dekat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar, asyhadu annaka Rasulullah, sesungguhnya saya bersaksi engkau adalah Rasulullah, wa ashhadu annaka shadiqun wa kullu ma qulta shadiqun. Kata Abu Bakar, saya bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah orang yang benar, bahwa apa yang kau katakan semuanya benar. Atas dasar itu kemudian Nabi mengatakan, wa ashhadu annaka siddiqun, dan saya bersaksi bahwa engkau adalah orang yang jujur, orang yang mempercayai. Inilah menurut riwayat kenapa Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, karena bertalian dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengingkaran orang-orang kafir pada saat itu terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj itu membuktikan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah adalah ruhan wa jasad, dan bukan hanya ruh saja. Pelajaran yang bisa kita ambil sekali lagi bahwa kalau kita menghubungkan diri dengan kekuasaan Allah, melibatkan Allah dalam semua rencana-rencana besar kita, dengan cara banyak berdoa, banyak ikhtiar, melakukan istighosah, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi Allah tidak ada satu peristiwa pun yang tidak mungkin Allah bisa wujudkan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hadirin yang berbahagia, kemudian pada ayat itu Allah menjelaskan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Kenapa pada ayat ini ada kata lailan? Lailan itu artinya pada malam hari. Bukankah asra itu artinya
perjalanan pada malam hari. Asra itu makna aslinya adalah perjalanan di malam hari. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tetap menggunakan kata lailan? Saya membaca dalam kitab tafsir kurang lebih ada 11 alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata lailan, padahal sesungguhnya dengan asra saja sudah cukup. Seandainya ayat ini berbunyi subhanalladzi asra bi abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu sudah cukup. Karena asra itu artinya memperjalankan di malam hari. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala perlu menambah dengan redaksi lailan? Ada 11. Sebagian saja kita akan sampaikan. Di antaranya Allah ingin menunjukkan bahwa perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah, itu hanya membutuhkan sebagian malam saja. Atau katakanlah membutuhkan satu malam saja. Sebab ada yang mengatakan mulai dari maghrib, kemudian pulangnya subuh. Ada yang mengatakan juga lebih kurang dari itu. Alasan lain yang disampaikan oleh para ulama, Allah ingin menunjukkan kepada hambanya tentang keutamaan malam. Maka dalam sejarah perjalanan salikin, orang-orang yang melakukan perjalanan menuju Allah, sering menggunakan waktu malam untuk melakukan perjalanan mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari tentu kalau kita melakukan khalwat, melakukan tahannus, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sangat memungkinkan dilakukannya pada malam hari. Oleh karena itu tahajud itu merupakan keutamaan yang luar biasa. Karena ketika kita bertahajud, ketika wannasu niyamun, ketika orang-orang pada tidur kemudian kita sholat tahajud, maka di situ tentu ada nuansa-nuansa malam yang tidak kita dapatkan di siang hari. Itulah keutamaan malam. Maka ada banyak keterangan-keterangan dari Nabi kita. Orang yang ingin mendapatkan keutamaan hidup di dunia dan akhirat, maka seringlah banyak bangun malam untuk melakukan mi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat juga sejarah perjalanan intelektual para ulama-ulama dulu, ulama-ulama besar kita kayak seperti Imam Asy-Syafi'i, itu menggunakan malam hari itu untuk menulis. Banyak ulama-ulama besar menulis kitab-kitab besarnya itu dilakukan pada malam hari. Karena malam hari adalah waktu yang sangat tepat orang itu untuk mencurahkan pikirannya dalam konteks mi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malam adalah waktu yang sangat baik kita untuk melakukan tahannus, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan nanti yang akan kita hadapi, kita dianjurkan pada malam hari bulan Ramadan itu untuk ahyal laila, untuk menghidupkan malam. Dan Allah sudah menjelaskan tentang keutamaan malamnya itu pada surah Al-Isra ini. Surah Al-Isra sudah menjelaskan tentang keutamaan malam. Dan Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab, kemudian Sya'ban, setelah itu Ramadan. Ini seakan Allah sudah mengisyaratkan kepada kita tentang keutamaan malam. Keutamaan untuk menghidupkan malam pada bulan Ramadan. Karena kita sudah punya wawasan dan pengetahuan tentang keutamaan malam dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ulama-ulama kita, orang-orang bijak mengatakan orang yang sering bangun malam, ya, kemudian memanfaatkan malamnya untuk sesuatu yang produktif, maka dia akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat. Ini adalah rumus para ulama yang disampaikan oleh mereka kepada kita semua. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan wa minal laili fatahajjad bi, sebagian malam.
Banyak dalam Al-Quran kita menemukan keunggulan-keunggulan malam. Nah, inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala mencantumkan lailan pada surah Al-Isra ayat 1, padahal sesungguhnya malamnya itu sudah didapatkan dari makna asra atau perjalanan di malam hari. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, saya juga lupa menyapa ini teman-teman saya yang dari UIN Bandung. Ini ada Bapak Ketua DKM Masjid Iqomah UIN Bandung, Pak Kiai Haji Bahrul Rifai. Terima kasih sudah menemani saya di kegiatan Isra Mi'raj ini. Jazakumullah khairan katsira. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan, ada dalam riwayat yang panjang yang sahih terkait dengan Isra dan Mi'raj ini, ada satu penjelasan bahwa sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan Mi'rajkan, beliau dibelah dadanya, kemudian hatinya dibersihkan dengan air Zam-Zam. Peristiwa ini juga peristiwa yang sama seperti orang itu menanggapi tentang perjalanan beliau tadi itu. Bagaimana fisik orang yang masih hidup dadanya dibelah? Lalu kemudian bagaimana itu kemudian ada proses unsur-unsur dari luar masuk ke dalam tubuh manusia, sementara itu tidak mendatangkan madarat sama sekali. Sekali lagi ini ujian keimanan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pelajaran yang menarik dari peristiwa ini, hadirin yang berbahagia. Pelajarannya adalah ketika kita akan melakukan proses munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa ketika Nabi itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, akan menemui Allah di Sidratul Muntaha. Dan kita semua menemui Allah, ya tentu. Maksud menemui Allah itu kita mendekat kepada Allah, kita melakukan dalam setiap saat. Melalui sholat, melalui doa, membaca Al-Quran. Itu semua adalah proses mi'raj kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebelum melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah dada beliau dibersihkan. Kotoran-kotoran hati dibersihkan. Dan itu sama pula yang harus kita lakukan ketika kita akan sebentar lagi bulan Ramadan, maka pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita itu adalah bagaimana kita membersihkan hati kita. Tentu proses pembersihannya tidak seperti yang dijelaskan oleh hadis tadi itu. Meski ada juga yang memahami bahwa proses pembersihan, pembelahan dada Nabi oleh Jibril itu adalah peristiwa yang simbolik saja. Ada yang memahami seperti itu, bukan peristiwa yang physically dengan benar-benar di dada, dibelah. Tapi adalah sebuah simbol pembersihan yang dalam istilah tasawuf itu disebut dengan tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Nah, kita akan bertemu dengan Ramadan, bulan yang suci. Maka tentu kesucian Ramadan itu sangat pantas, sangat baik kalau kemudian kita menyambutnya dalam keadaan suci pula. Bukankah ketika kita akan menyambut tamu yang agung ke rumah kita, akan menyambut orang yang penting ke rumah kita, pasti kita sudah menyiapkan diri, kita mandi. Agar badan kita tidak bau, kemudian kita pakai sabun. Bila perlu pakai parfum. Proses mewangikan diri kita karena menghadapi tamu. Maka akan menghadapi Ramadan itu bagaimana kita mewangikan diri kita supaya kita pas ketemu dengan Ramadan yang sudah wangi. Bagaimana prosesnya? Membersihkan hati dengan proses tazkiyatun nafas. Nanti malam, pada malam nisfu Sya'ban biasanya memang tidak ada amaliyah khusus pada malam nisfu Sya'ban kecuali sholat berjamaah, kemudian kita membaca Al-Quran bersama, lalu kemudian kita doa bersama, lalu kemudian sholat taubat masing-masing. Ya, banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Itu sebenarnya adalah proses tazkiyatun nafas. Supaya diri kita bersih, apalagi tadi keutamaan Allah pada malam nisfu Sya'ban, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan. Maka saat itu, ketika kita ketemu dengan bulan Ramadan itu, kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih.
Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala membersihkan dada beliau terlebih dahulu sebelum melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada ayat itu Allah menyebutkan dua masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ada riwayat yang menjelaskan sesungguhnya Nabi itu proses titik perjalanannya itu bukan dari Masjidil Haram, tapi dari rumahnya Ummu Hani. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dua masjid oleh Allah disebutkan? Tentu ini bukan tidak ada alasan. Allah punya pesan yang sangat mendalam dengan penyebutan masjid ini. Bagaimana kita memahami masjid pada konteks Isra dan Mi'raj ini? Masjid itu secara maknawi, secara etimologi artinya tempat untuk bersujud. Tempat kita melakukan proses Mi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala, tempat mengadukan persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah tempat untuk menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pelajaran kepada kita bahwa perjalanan kita di dunia ini, sebuah proses penting yang akan kita lewati di dunia ini, mesti berawal dari proses penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita melalui sebuah proses yang besar itu tanpa menghadirkan Allah dalam aktivitas-aktivitas kita itu. Dalam perspektif yang lain, Bapak Ibu sekalian, bisa kita maknai bahwa masjid itu penting disebutkan pada ayat ini untuk menunjukkan bahwa masjid adalah satu tempat yang bisa menjadi titik tolak lahirnya sebuah peradaban besar. Kita tahu bahwa peradaban Madinah yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu awalnya berawal dari kehadiran Masjid Nabawi. Dalam sejarah Islam kita tahu bahwa masjid adalah simbol tempat untuk melahirkan peradaban besar. Di sana ada proses transfer keilmuan. Di sana ada proses kita berbagi informasi dengan kaum muslimin. Jadi masjid kita fungsikan bukan hanya sekedar tempat untuk berkumpul melakukan sholat 5 waktu, tapi masjid adalah tempat juga untuk berpikir tentang kemajuan agama, berpikir tentang kemaslahatan umat, berpikir tentang bagaimana mencerdaskan bangsa. Itulah masjid. Dan kita semua akan terus berupaya untuk memberdayakan masjid menjadi lebih optimal sehingga orang ketika di masjid itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Di samping dia bisa memanjatkan doa, kita di masjid juga bisa mendapatkan solusi-solusi masalah. Di masjid juga dia bisa menyampaikan masalah. Di masjid juga dia bisa mendapatkan penjelasan yang utuh tentang agama dan sebagainya. Inilah hebatnya rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala mencantumkan kata masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan kita tahu bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah sebuah masjid yang sangat bersejarah dalam Islam ya, dengan latar belakang sejarahnya masing-masing. Nah, terbukti pada ayat ini Allah menjelaskan alladzi barakna haulahu. Allah berkahi sekitar. Berkah pada ayat ini memang konteksnya kepada Masjidil Aqsa. Lalu bagaimana dengan Masjidil Haram? Apakah Masjidil Haram tidak diberkahi? Tidak. Karena Masjidil Haram itu sudah sangat populer, orang sudah pada tahu semua tentang keberkahan Masjidil Haram. Bahkan Allah menjelaskan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak. Ini sudah dijelaskan bahwa Mekah itu diberkahi pada ayat itu. Ayat ini memang khusus untuk Masjidil Aqsa, tapi sesungguhnya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah masjid yang senantiasa memberikan keberkahan. Apa keberkahan itu, hadirin? Keberkahan itu adalah
kebaikan yang terus bertambah, dan kebaikannya itu bukan hanya dimensi dunia tapi juga dimensi akhirat. Kita tahu bagaimana Masjidil Haram memberikan keberkahan, kebaikan bukan saja untuk orang-orang di sekitar Masjidil Haram, bahkan kebaikan Mekah ini dirasakan oleh seluruh umat manusia, khusus umat Islam di dunia. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari keutamaan masjid ini? Di bulan Ramadan nanti kita akan banyak berinteraksi dengan masjid. Kecuali mungkin karena pada masa pandemi ini, karena ada pembatasan-pembatasan tentu ya, sangat disesuaikan dengan kondisi. Tapi saya tadi dengar, alhamdulillah dari Pak Umar, bagaimana Masjid Al-Abrar ini tetap menjaga kerinduan jamaah-jamaah dengan masjid dengan melakukan berbagai sarana dakwah secara virtual. Saya kira ini juga diikuti oleh masjid-masjid yang lainnya ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa pertautan manusia dengan masjid itu memang tidak bisa dipisahkan. Kita akan senantiasa merindukan itu semua dengan berbagai cara lah, tidak berbagai cara. Kalau ada pembatasan karena ada kaitan dengan pandemi ini kan orang bisa melakukan proses interaksi dengan masjid itu dengan melalui media. Bagaimana kita berpikir memberdayakan masjid di bulan Ramadan ini sehingga masjid memiliki fungsi yang lebih optimal lagi dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Karena masjid itu ada fungsi sosial, ada fungsi agama, ada fungsi ekonomi, dan sebagainya. Jadi sekali lagi pencantuman kata masjid pada surah Al-Isra, 2 masjid ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya maksud dan tujuan tertentu. Bagaimana para pengelola masjid di mana saja benar-benar mengoptimalkan peran masjid. Dan para pengurus masjid ini tentu mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakmurkan rumahnya. Karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua para pengelola masjid dipilih oleh Allah untuk mengelola masjid dengan sebaik-baiknya. Siapa yang tidak senang diangkat menjadi karyawan-karyawan Allah untuk mengurus rumahnya, untuk mengurus masjidnya. Subhanallah, ini bisa dimanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sangat mulia orang yang hidupnya mendedikasikan dirinya untuk memikirkan masjid, untuk memikirkan kemakmuran masjid. Hadirin yang berbahagia, baik masih ada waktu Pak Umar ya, saya sedikit akan nanti sampai ayat yang akhir ayat. Linuriyahu min ayatina. Apa sesungguhnya tujuan dari Isra Mi'raj? Ada tujuan yang besar. Di antara tujuan yang besar adalah Allah itu memang ingin memberikan titah sholat itu langsung melalui langsung Nabi dipanggil ke Sidratul Muntaha. Kalau amar-amar yang lain, takrib yang lain kayak puasa, haji, zakat, dan sebagainya, tidak demikian prosesnya, tapi sholat. Allah titahkan kepada umat Islam dengan cara Nabi langsung dipanggil. Ini menunjukkan betapa sholat itu punya peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa ayat-ayat yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Ayat-ayat itu adalah ayat-ayat tentang pelajaran kehidupan. Apa pelajaran kehidupan yang Allah perlihatkan kepada Nabi? Banyak sekali ya dalam hadis yang panjang itu dijelaskan tanda-tanda yang Allah perlihatkan kepada Nabi kita. Di antaranya adalah tata surya yang luar biasa. Ya. Lalu kemudian juga yang sangat menarik ya. Di samping Nabi itu bertemu dengan para nabi, kemudian beliau itu juga menjadi imam sholat para nabi untuk menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama penerus, agama-agama para nabi sebelumnya. Ya. Tapi juga yang sering disampaikan oleh para ulama terkait dengan linuriyahu min ayatina, kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad, adalah peristiwa ketika Nabi menyaksikan kejadian-kejadian yang ada di surga dan di neraka. Ada beberapa golongan-golongan yang Allah perlihatkan kepada Nabi, baik orang yang berbahagia di surga atau orang yang celaka di neraka.
Kalau kita perhatikan kelompok-kelompok orang itu semua terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba misalnya, Allah perlihatkan kepada Nabi tentang orang yang berjihad di jalan Allah. Yang simbolnya adalah ketika dia menanam tumbuhan, kemudian pada saat itu kemudian muncul tanaman yang lain terus gitu sangat subur. Ini ayat ini sebenarnya ingin menunjukkan perlunya kita itu berjihad, berjuang. Wajahidu bi amwalihim wa anfusihim untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk memilih Allah Subhanahu wa taala. Dan memikirkan masjid itu adalah bagian dari jihad. Kita memahami bahwa jihad itu dalam Al-Qur'an maknanya sangat banyak. Ada jihad dengan fisik, jihad dengan pikiran, jihad dengan harta, li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah dengan berbagai macam cara. Lalu kemudian di sana juga Allah perlihatkan orang-orang yang justru kebalikannya. Ada orang yang bagaimana Allah perlihatkan kepada Nabi sanksi bagi orang-orang pemakan riba. Bagaimana Allah perlihatkan kepada Nabi tentang ancaman bagi orang yang menolak zakat, yang tidak mau bersedekah. Bukankah ini semua pelajaran-pelajaran yang sangat baik? Ketika Nabi diperlihatkan oleh Allah dengan peristiwa itu, sesungguhnya ini pelajaran yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Berzakat, bersedekah. Lalu kemudian di situ juga ada dijelaskan orang yang naudzubillah min dzalik, siksaan bagi orang-orang yang mengabaikan hak-hak perempuan, ya misalnya dengan berzina dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Allah perlihatkan semua itu semua untuk memberikan contoh bahwa proses perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, kita juga sedang melakukan Isra dan Mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu harus juga memperhatikan aktivitas-aktivitas dengan sesama, dengan sosial, aspek aktivitas sosial. Jangan sampai ada orang yang berkeyakinan bahwa saya perlu untuk ketemu dengan Allah itu hanya untuk mensolehkan ritual saja. Cukup dengan salat saja, cukup dengan puasa saja, cukup dengan baca Quran saja. Sementara kehidupan sosialnya dia abaikan. Ada banyak hadis, banyak keterangan yang menjelaskan kepada kita bahwa orang Muslim itu orang yang baik secara ritual juga baik secara sosial. Ini banyak sekali keterangan-keterangan tentang ini. Jadi di bulan Ramadan yang akan datang, kalau kita ngambil dari pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, bagaimana di bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk banyak berbagi. Sehingga para ulama dalam riwayat, bulan Ramadan itu disebut juga dengan Syahrul Muwasah, bulan berbagi, bulan untuk berempati dengan sesama. Apalagi dalam dampak dari pandemi ini yang sangat berdampak secara sosial kepada banyak orang. Maka bulan Ramadan adalah satu peristiwa yang sangat penting untuk membuat kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual kita ini. Saya perlu juga menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa surat Al-Isra ini diapit oleh dua surat. Karena Al-Isra itu surah ke-17. Surat sebelumnya itu surah An-Nahl. Ya. Itu untuk menunjukkan bahwa nanti di bulan Ramadan itu yang di An-Nahl itu kecerdasan menjelaskan tentang kecerdasan rasional, karena itu berkaitan dengan alam segala macam. Di surah Al-Isra ini juga berkaitan dengan kecerdasan emosi, ujian untuk terhadap kegaiban, ujian untuk menerima kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan tanpa sengaja ya, dan ada rahasianya kenapa surah Al-Isra itu setelah surah An-Nahl. Bapak Ibu sekalian,
Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Apa maksud dari dua Asmaul Husna itu? Di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, di alam semesta ini, Allah itu menunjukkan banyak tanda-tanda kepada kita. Sebagaimana Allah juga menunjukkan banyak tanda-tandanya kepada Nabi kita pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Terhadap tanda-tanda itu, mungkin orang itu ada yang nerima atas kebesaran Allah. Terhadap ayat-ayat Al-Quran itu ada yang nerima, ada yang tidak. Atau ada orang yang pura-pura nerima saja, hanya lisannya dia mengucapkan nerima tapi hatinya tidak. Jangan lupa, Allah itu As-Sami', Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengetahui secara detail-detail bagaimana isi kita ketika kita berhadapan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu As-Sami'ul Basir, Asmaul Husna yang Allah cantumkan di akhir surah Al-Isra. Hadirin yang berbahagia, hal yang penting yang perlu kita camkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ketika Nabi sampai di Sidratul Muntaha, dan di situ ada proses komunikasi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ditanya oleh siapapun, sesungguhnya pencarian yang paling utama yang kita lakukan setiap hari adalah ketemu dengan Allah. Ketemu dengan Allah adalah kita semua orang, semua muslim. Kita ini beribadah, kita itu zakat, puasa, berdoa. Tujuannya apa? Bertemu dengan Allah. Tapi ketika Nabi itu bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, mestinya kalau tujuan, kalau misalnya Nabi itu tidak memikirkan umatnya, ya, tidak berpikir tentang umatnya, mungkin Nabi tidak mau kembali lagi ke bumi. Sudah saja selesai untuk kepentingan beliau. Atau sudah ketemu dengan kekasih sejatinya. Tapi tidak. Nabi ingat dengan umatnya. Beliau harus menyampaikan risalahnya. Tapi kemudian Nabi turun ke bumi juga sambil membawa titah salat. Ini menunjukkan bahwa proses Mi'raj, Isra, perjalanan horizontal, perjalanan vertikal kita hidup di dunia ini mestinya juga harus seimbang. Ketika kita sholat, ketika rajin sholat, ke masjid, jangan lupa pulang ke rumah, jangan lupa mencari kasab. Jadi tidak boleh kita ini beranjak secara vertikal kemudian melupakan yang horizontalnya. Tidak boleh orang itu soleh secara ritual tapi sosialnya tidak soleh, tidak bisa begitu. Nabi memberikan pelajaran kepada kita melalui peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Meskipun beliau sudah ada di puncak di atas, bertemu di Sidratul Muntaha dengan Al-Habib, dengan kekasih sejati, tapi beliau masih mengingatkan umatnya. Turun untuk menyampaikan risalahnya, untuk memberikan pencerahan kepada umatnya. Demikian kita semua. Jadi tidak boleh kita ini melakukan perjalanan Mi'raj terus kemudian kita secara horizontalnya dilupakan. Ini adalah sebuah pelajaran tentang kesalehan, bahwa kesalehan itu bukan saja kesalehan ritual tapi juga kesalehan sosial. Hadirin yang berbahagia, ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj untuk kita terapkan di bulan Ramadan yang akan datang. Tentu banyak sekali pelajaran-pelajaran lain yang tidak tersampaikan karena ayat Al-Quran itu tidak pernah akan habis untuk digali. Apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah sekelumit saja yang saya ambil dari uraian-uraian tafsir yang ditulis oleh para ulama-ulama tentang keagungan dan keluasan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surah Al-Isra. Tentu ada makna-makna lain, ada hikmah-hikmah lain yang tersimpan di balik ayat ini dan kewajiban kita untuk terus menggali dan menggali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita dapatkan pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kemudian nilai-nilai ini kita simpan dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita
ketika kita berhadapan atau kita berada dalam bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan tidak saja kita menambah kecerdasan ritual kita, tapi bulan Ramadan juga adalah bulan untuk menambah kecerdasan emosi kita. Bukan saja kecerdasan spiritual, tapi juga kecerdasan emosi kita. Sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj, bukan saja Mi'raj, tapi juga ada proses turun dari Sidratul Muntaha ke bawah. Jadi ada proses melangitkan kita ke atas. Melangitkan kita ke atas dengan proses munajat kepada Allah. Di bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran. Kita banyak berpuasa. Kita banyak tahiyatul masjid. Proses Mi'raj. Tapi juga jangan lupa, kita itu hidup tidak sendirian. Kita hidup dengan banyak orang. Kita punya istri, punya keluarga. Jadi proses kecerdasan itu kita sama-sama bangun. Kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual, semua bergabung dalam bulan Ramadan. Maka proses perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi itu adalah sebuah peristiwa yang benar-benar mengokohkan Nabi sebagai sosok yang benar-benar insan kamil, insan yang sempurna. Ingat, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi menurut riwayat 1 tahun sebelum beliau melakukan hijrah ke Madinah. Disinilah sebuah proses hijrah itu harus memerlukan sebuah persiapan yang sangat matang. Persiapan segala macam. Dan itu Nabi kita dapatkan melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran, memberikan hidayah kepada kita untuk meneladani pelajaran-pelajaran Isra dan Mi'raj ini dengan sebaik-baiknya dan bisa dijadikan sebagai bekal dalam menghadapi bulan Ramadan yang kita nantikan selama ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar. Jazakumullah ahsanal jaza. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan penjelasan yang terkandung terutama dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini yang terkandung di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama yang begitu sangat mendalam sekali ya. Beliau menyampaikannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bukan hanya tadi menyampaikan tentang hikmah di balik Isra wal Mi'raj, termasuk juga ayat yang menjadi dalil tentang adanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini, tetapi juga beliau menyampaikan tentang bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan, yaitu bahwa di bulan suci Ramadan nanti kita bukan hanya kecerdasan ritual tetapi juga kecerdasan sosial. Termasuk juga beliau tadi menyampaikan tentang bagaimana kita mengoptimalkan masjid ini dengan menjadi bagian kepengurusan masjid, dan bahkan juga tadi disampaikan kita berjihad, bukan berjihad ke medan perang, tetapi ketika kita mikirkan bagaimana untuk memakmurkan masjid ini, terutama wabil khusus Masjid Al-Abrar ini, itu juga merupakan bagian daripada jihad. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan beliau, dan juga kami ucapkan juga terima kasih ya tadi disampaikan oleh pemateri. Kita juga dihadiri oleh Ketua DKM Masjid UIN Sunan Gunung Jati Bandung, itu yang terhormat Al-Ustadz Bapak Bahrun Rifai ya. Alhamdulillah beliau ikut juga mengikuti Zoom ini dari awal sampai akhir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin tadi diakhiri juga dengan doa dari materi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, doa yang beliau panjatkan, mudah-mudahan dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita semuanya
insya Allah dalam menghadapi bulan Ramadan ini kita bisa membersihkan diri kita, membersihkan jasad kita, membersihkan diri kita, terutama menyambut tamu yang agung yaitu bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu acara demi acara pada siang hari ini kami atas nama pengurus DKM Masjid Al-Abror, mudah-mudahan apa yang dilaksanakan pada siang hari ini tentunya memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kehilapan, banyak kealpaan dalam penyelenggaraan peringatan Isra wal Miraj ini, yang walaupun secara virtual kami mohon maaf atas segala kekurangannya, wabil khusus kepada guru kita, pemateri kita, Bapak Profesor Dr. Rosyan Anwar, yang sudah sangat-sangat begitu menginspirasi, sangat-sangat begitu mendalam tentang apa yang beliau sampaikan. Mari kita akhiri acara kita dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan dan kealpaannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Prof. Terima kasih Pak Aris semuanya. Banyak mutiara-mutiara. Iya. Alhamdulillah. Insyaallah bermanfaat untuk semua. Amin. Baik, saya permisi semuanya, Pak Umar. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Prof. Assalamualaikum. Pak Bakhrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.